Kisah nyata setahun tak disentuh suami, malam itu rahasianya terbongkar dan bikin nangis semalaman. Mungkin ada sahabat yang pernah membaca atau mendengar kisah ini. Kisah yang menyedihkan, mengharukan, dan kebahagiaan ada di dalamnya. Namaku Mariani, orang-orang biasa memanggilku Aryani. Ini adalah kisah perjalanan hidupku yang hingga hari ini masih belum lekang dari benakku. Sebuah kisah yang nyaris membuatku menyesal seumur hidup, bila aku sendiri saat itu tidak berani mengambil sikap. Ya, sebuah perjalanan kisah yang sungguh membuat aku sendiri takjub dibuatnya, sebab aku sendiri menyangka bahwa tidak ada lagi orang seperti dia di dunia ini. Pembaca nurani yang baik. Tahun 2007 silam aku dipaksa orang tuaku untuk menikah dengan seorang pria, Kak Arfan namanya. Kak Arfan adalah seorang lelaki yang tinggal sekampung denganku, tetapi dia seleting dengan kakakku waktu sekolah dulu, usia kami terpaut 4 tahun, yang aku tahu bahwa sejak kecilnya Kak Arfan adalah anak yang taat kepada orang tuanya dan juga rajin ibadahnya. Dan tabiatnya seperti itu terbawa-bawa hingga ia dewasa, aku merasa risih sendiri dengan Kak Arfan apabila berpapasan di jalan semisal. Sebab sopan santunnya sepertinya terlalu berlebihan kepada orang-orang, geli aku menyaksikannya. Ya kampungan banget gelagatnya, setiap ada acara-acara ramai di kampung pun Kak Arfan tidak pernah terlihat bergabung dengan teman-temannya, pasti kalau dicek ke rumahnya nggak ada, orang tuanya pasti menjawab, Kak Arfan sedang di masjid nak, sedang menghadiri ta'lim, dan memang mudah sekali mencari Kak Arfan. Sejak lulus dari pondok pesantren Al-Akhirat Gorontalo, Kak Arfan selalu menghabiskan waktunya membantu orang tuanya jualan, kadang terlihat bersama bapaknya di kebun atau di sawah. Terkadang teman-teman sebayanya menyayangkan potensi dan kelebihan-kelebihannya yang tidak tersalurkan. Secara fisik memang Kak Arfan hampir tidak sepadan dengan ukuran ekonomi keluarganya, sebab kadang gadis-gadis kampung suka menggodanya kalau Kak Arfan dalam keadaan rapi menghadiri acara-acara di desa semisal. Tetapi bagiku sendiri itu adalah hal yang biasa-biasa saja, sebab aku sendiri merasa bahwa sosok Kak Arfan adalah sosok yang tidak istimewa. Apa istimewanya menghadiri ta'lim? Kurang pergaulan dan kampungan banget. Kadang hatiku sendiri bertanya, kok bisa ya ada orang yang sekolah di kota begitu kembali ke desa tak ada sedikit pun ciri-ciri kekotaannya yang melekat pada dirinya, HP aja nggak punya, selain membantu orang tua pasti kerjanya ngaji, sholat, ta'lim dan kembali ke pekerjaan lagi. Seolah ruang lingkup hidupnya hanya monoton pada itu-itu saja. Sekali-kali ke bioskop kek, ngumpul bareng teman-teman kek setiap malam minggunya di pertigaan kampung, yang pada malam minggu itu ramainya luar biasa. Apalagi setiap malam Kamis dan malam minggu ada acara curhat kisah yang top banget, di sebuah stasiun radio swasta di Gorontalo, kalau tidak salah ingat nama acaranya Suara Hati dan penyiarnya juga Satria Herlambang. Pembaca nurani yang baik. Waktu terus bergulir, dan seperti gadis-gadis modern pada umumnya yang tidak lepas dengan kata pacaran, aku pun demikian. Aku sendiri memiliki kekasih yang sangat aku cintai, Bobby namanya. Masa-masa indah aku lewati bersama Bobby, indah kurasakan dunia remajaku saat itu. Kedua orang tua Bobby sangat menyayangi aku dan sepertinya memiliki sinyal-sinyal restunya atas hubungan kami. Hingga musibah ini akhirnya tiba, aku dilamar oleh seorang pria yang sudah sangat aku kenal, ya siapa lagi kalau bukan si Cooper Kak Arfan. Lewat pamanku orang tua Kak Arfan melamarku untuk anak yang kampungan itu, mendengar penuturan mama saat memberitahu tentang lamaran itu, kurasakan dunia ini gelap, kepalaku pening, aku berteriak sekencang-kencangnya menolak permintaan lamaran itu. Dengan tegas dan tidak terbelit-belit aku sampaikan kepada orang tuaku bahwa aku menolak lamaran keluarga Kak Arfan dan dengan terang-terangan pula aku sampaikan bahwa aku memiliki kekasih pujaan hatiku. Ya, dengan terang-terangan pula aku sampaikan bahwa aku memiliki kekasih pujaan hatiku, Bobby namanya. Mendengar semua itu ibuku shock dan jatuh tersungkur ke lantai, aku pun tidak menduga kalau sikapku yang egois itu akan membuat mama shock. Baru ku tahu bahwa yang membuat mama shock itu karena beliau sudah menerima secara resmi lamaran Kak Arfan. Hatiku sedih saat itu dan kurasakan dunia begitu kelabu, aku seperti menelan buah simalakama. Seperti orang yang paranoid, bingung dan tidak tahu apakah harus ikut kata orang tua atau lari bersama kekasihku Bobby. Hatiku sedih saat itu, akhirnya dengan berat hati dan penuh rasa kesedihan aku menerima lamaran Kak Arfan untuk menjadi suamiku, dan kujadikan malam terakhir perjumpaanku dengan Bobby di rumahku untuk meluapkan segala kesedihanku.
Jujur, meskipun kami saling mencintai tetapi mau tidak mau Bobby harus merelakan aku menikah dengan Kak Arfan, karena saat itu Bobby belum siap untuk membina rumah tangga. Tanggal 11 Agustus 2007 akhirnya pernikahan kami pun digelar. Aku merasa bahwa pernikahan itu begitu menyesakkan dadaku, air mataku tumpah di malam resepsi pernikahan itu, di tengah-tengah senyuman orang-orang yang hadir di acara resepsi pernikahan itu. Mungkin akulah orang yang paling tersiksa karena masa remajaku dan menikah dengan lelaki yang tidak pernah aku cintai. Dan yang paling membuatku tidak bisa menahan air mataku, ternyata mantan kekasihku Bobby juga hadir di acara resepsi pernikahan tersebut. Ya Allah, mengapa semua ini harus terjadi padaku ya Allah? Mengapa harus yang menjadi korban semua ini adalah aku? Waktu terus berputar dan malam pun semakin merayap hingga akhirnya selesailah acara resepsi pernikahan kami. Satu persatu tamu undangan mulai pulang hingga sepilah rumah kami. Saat masuk ke dalam kamar aku tidak mendapati suamiku Kak Arfan di dalamnya. Dan sebagai seorang istri yang terpaksa harus menikah dengannya, maka aku pun membiarkannya dan langsung membaringkan tubuhku di atas ranjang setelah sebelumnya ku hapus make up pengantinku dan melepaskan gaun pengantinku. Aku bahkan tidak peduli kemana suamiku malam itu, karena rasa capek dan diserang kantuk pun akhirnya aku tertidur. Tiba-tiba di sepertiga malam aku tersentak ketika ada sesosok hitam berdiri di samping ranjang tidurku, dadaku berdegup kencang, aku hampir saja berteriak histeris andai saja aku saat itu tidak mendengar suara takbir terucap lirih dari sosok yang berdiri itu. Perlahan aku mulai memperhatikan sosok yang berdiri itu. Ternyata sosok yang berdiri itu adalah Kak Arfan, suamiku yang sedang sholat tahajud. Perlahan aku membalikkan tubuhku sambil membelakanginya yang saat itu sedang sholat tahajud. Ya Allah, aku lupa bahwa aku saat ini sudah menjadi istrinya Kak Arfan. Tetapi meskipun demikian aku masih belum bisa menerima kehadirannya dalam hidupku. Saat itu karena masih dibawa perasaan mengantuk aku pun kembali tertidur. Hingga pukul 4 dini hari aku dapati suamiku sedang tidur beralaskan sejadah di bawah ranjang pengantin kami. Dan kembali aku berdegup kencang tatkala mendapatinya. Aku masih lupa dan belum percaya kalau aku telah bersuami semalam. Tetapi ada sebuah tanya yang terdetik dalam dadaku, mengapa Kak Arfan tidak tidur seranjang bersamaku? Kalaupun dia belum mau menyentuhku, ya paling tidak tetap seranjang denganku, itu kan logikanya. Ada apa ini? Ujarku perlahan dalam hati. Aku sendiri merasa bahwa malam itu mungkin Kak Arfan kecapean sama seperti diriku hingga dia tidak mendatangiku dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami di malam pertama. Tetapi apa peduliku dengan semua itu, toh aku pun tidak menginginkannya. Itulah gumamku dalam hati. Hari terus berlalu dan kami pun menjalani aktivitas kami masing-masing. Kak Arfan bekerja mencari rizki dengan pekerjaannya dan aku di rumah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami bahwa aku telah bersuami dan memiliki kewajiban melayani suamiku. Ya paling tidak menyediakan makanan buatnya meskipun kenangan bersama Bobby belum hilang dari benakku. Aku terkadang masih merinduinya. Semula aku pikir bahwa perilaku Kak Arfan yang tidak pernah menyentuhku dan tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami itu hanya terjadi pada malam pertama pernikahan kami, tetapi ternyata yang terjadi adalah hampir setiap malam sejak malam pengantin itu Kak Arfan masih tidur di bawah ranjang beralaskan permadani atau tidur di atas sofa di dalam kamar kami. Dia tidak pernah menyentuhku walau hanya menjabat tanganku. Jujur, segala kebutuhanku selalu dipenuhinya secara lahir. Dia selalu menafkahi diriku, bahkan nafkah lahir yang dia berikan lebih dari apa yang aku butuhkan. Tetapi soal biologis entah mengapa Kak Arfan tidak pernah sama sekali mengungkitnya atau menuntutnya dariku, bahkan yang tidak pernah aku pahami pernah kami secara tidak sengaja bertabrakan di depan pintu kamar dan Kak Arfan meminta maaf seolah bersalah karena telah menyentuh diriku. Ada apa dengan Kak Arfan? Apa dia lelaki normal? Kenapa dia begitu dingin kepadaku? Apakah aku kurang di matanya? Atau, jujur merasai semua itu membuat banyak tanya dalam benakku, ada apa dengan suamiku? Bukankah dia pria yang beragama dan menafkahi istri secara lahir dan batin adalah kewajiban seorang suami? Ada apa dengannya? Padahal setiap hari dia mengisi acara-acara keagamaan di masjid begitu santun kepada orang-orang dan kepada orang tuanya, bahkan kepadaku kewajibannya hampir semua dia tunaikan dengan hikmah. Tidak pernah sekalipun dia mengasari aku, berkata keras padaku, bahkan Kak Arfan terlalu lembut padaku, tapi satu yang belum ia tunaikan yaitu nafkah batin.
Aku sendiri saat mendapatkan perlakuan darinya yang begitu lembutnya mulai menumbuhkan rasa cintaku kepadanya dan membuatku perlahan melupakan masa laluku bersama Bobby. Aku bahkan mulai merindukannya tatkala Kak Arfan sedang tidak ada di rumah. Aku bahkan berusaha selalu menyenangkan hatinya dengan melakukan anjuran-anjuran yang dia sampaikan lewat ceramah-ceramah kepada muslimah umumnya, yakni memakai busana muslimah yang syar'i. Memang 2 hari setelah pernikahan kami, Kak Arfan memberikan hadiah yang diisi dalam sebuah karton besar kepadaku. Semula aku mengira bahwa hadiah itu adalah alat-alat rumah tangga, ternyata isinya adalah 5 potong jubah panjang berwarna gelap, 5 buah jilbab panjang sampai ke lutut juga berwarna gelap, 5 pasang kaos kaki panjang dan tebal berwarna hitam dan 5 pasang manset berwarna gelap pula. Jujur saat membukanya aku merasa sedikit tersinggung, sebab yang ada dalam benakku dan dalam bayanganku bahwa inilah konsekuensi menikah dengan seorang ustadz. Aku mengira bahwa dia akan memaksa aku untuk menggunakannya, ternyata dugaanku salah sama sekali, sebab hadiah itu tidak pernah sama sekali disentuhnya atau ditanyainya dan kini aku mulai menggunakannya tanpa paksaan siapapun. Ku kenakan busana itu biar ia tahu bahwa aku menganggapnya istimewa, bahkan kebiasaannya sebelum tidur mengaji sudah mulai aku ikuti. Kadang-kadang ceramahnya di masjid sering aku ikuti dan aku praktekkan di rumah. Tetapi satu yang belum bisa aku mengerti darinya, entah mengapa hingga memasuki 6 bulan pernikahan kami dia tidak pernah menyentuh aku. Setiap masuk kamar pasti sebelum tidur ia awali dengan mengaji lalu tidur di atas hamparan permadani di bawah ranjang hingga ia terjaga lagi di sepertiga malam dan melaksanakan sholat tahajud. Hingga suatu saat Kak Arfan jatuh sakit, tubuhnya demam dan panasnya sangat tinggi. Aku sendiri bingung bagaimana cara menanganinya. Sebab Kak Arfan sendiri tidak pernah menyentuhku, aku khawatir dia akan menolakku bila aku menawarkan jasanya untuk membantu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku ingin sekali meringankan sakitnya, tetapi apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku bingung saat ini. Pembaca nurani yang baik. Malam itu aku tidur dalam keadaan gelisah, aku tidak bisa tidur mendengar hembusan nafasnya yang seolah sesak. Ku dengar Kak Arfan sering mengigau kecil, mungkin karena suhu panasnya yang tinggi sehingga ia selalu mengigau sementara malam begitu dingin disertai hujan yang sangat deras dan angin yang bertiup kencang. Kasihan Kak Arfan, pasti dia sangat kedinginan saat itu. Perlahan-lahan aku bangun dari pembaringan dan duduk kemudian menatapnya yang sedang tertidur pulas. Perlahan aku pasangkan selimutnya yang sudah menjulur ke bawah, ingin sekali aku merebahkan diriku di sampingnya atau hanya sekedar mengompresnya dengan air hangat. Tetapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya, hingga aku akhirnya tidak kuasa menahan keinginan hatiku untuk mendekatkan tanganku di dahinya untuk meraba suhu panas tubuhnya. Tetapi baru beberapa detik tanganku menyentuh kulit dahinya, Kak Arfan terbangun dan duduk menjauhiku sambil berujar, "Afwan Dek, kau belum tidur, kenapa ada di bawah? Nanti kau kedinginan, ayo naik lagi ke ranjangmu dan tidur lagi. Nanti besok kau capek dan jatuh sakit," pinta Kak Arfan kepadaku. Hatiku miris saat mendengar semua itu, dadaku sesak. Mengapa Kak Arfan selalu dingin kepadaku? Apakah dia menganggap aku orang lain? Apa di hatinya tidak ada sama sekali cinta untukku? Tanpa kusadari air mataku menetes sambil menahan isak yang ingin sekali aku luapkan, hingga akhirnya gemuruh di hatiku tak bisa aku bendung juga. "Afwan Kak, kenapa sikapmu selama ini kepadaku begitu dingin? Kau bahkan tidak pernah mau menyentuhku, walaupun hanya sekedar menjabat tanganku. Bukankah aku ini istrimu? Bukankah aku telah halal buatmu? Lalu mengapa kau jadikan aku sebagai patung perhiasan di kamarmu? Apa artinya diriku bagimu Kak? Apa artinya bagiku? Apa artinya diriku? Kalau kau tidak mencintaiku lantas mengapa kau menikahi aku Kak? Mengapa?" Itulah ujarku di sela isak tangis yang tidak bisa aku tahan. Tidak ada reaksi apapun dari Kak Arfan menanggapi galaunya hatiku dalam tangis yang terseduh itu. Yang nampak adalah dia malah memperbaiki posisi duduknya dan melirik jam yang menempel di dinding kamar kami, hingga akhirnya dia mendekatiku dan perlahan berujar kepadaku, "Dek, jangan kau pernah bertanya kepada kakak tentang perasaan ini padamu, karena sesungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu, tetapi sebaliknya lah tanyakan hal itu pada dirimu sendiri. Apa saat ini telah ada cinta untuk kakak? Kakak tahu dan kakak yakin suatu saat kau akan bertanya mengapa selama ini sikap kakak begitu dingin padamu. Sebelumnya kakak minta maaf Dek bila semuanya baru kakak kabarkan malam ini. Kau mau tahu apa sebenarnya maksud kakak dengan semua ini?" ujar Kak Arfan dengan agak sedikit gugup. "Ya saya mau tahu, tolong jelaskan ini padaku Kak, mengapa kakak begitu tega lakukan ini padaku?"
Tolong jelaskan Kak, ujarku menimpali tutur Kak Arfan. Saat itu Kak Arfan memulainya dengan helaan nafas panjang. Dek, kau tahu apa itu pelacur, dan apa pekerjaan dari seorang pelacur? Afwan Dek, dalam pemahaman kakak seorang pelacur adalah wanita penghibur yang kerjanya melayani para lelaki hidung belang untuk mendapatkan materi tanpa peduli apakah di hatinya ada cinta untuk lelaki itu atau tidak. Bahkan seorang pelacur terkadang harus meneteskan air matanya manakala dia harus melayani lelaki yang tidak ia cintai, bahkan dia sendiri tidak merasakan kesenangan dengan apa yang sedang terjadi saat itu, dan kakak tidak ingin itu terjadi padamu karena kau bukan pelacur, kau istriku Dek, kau bukan pelacur. Betapa bejatnya kakak ketika kakak memaksamu harus melayaniku dengan paksa saat malam pertama pernikahan kita, sedangkan di hatimu tidak ada cinta sama sekali buat kakak. Alangkah berdosanya kakak bila saat melampiaskan birahi kakak padamu malam itu, sementara yang ada dalam benakmu bukanlah kakak, tetapi ada lelaki lain. Kau mau tahu Dek? Sehari sebelum pernikahan kita, kakak sempat datang ke rumahmu untuk memenuhi undangan bapakmu, namun begitu kakak sampai tepat berada di depan pintu gerbang rumahmu, kakak melihat dengan mata kepala kakak sendiri kesedihanmu yang kau lampiaskan pada kekasihmu Bobby. Kau ungkapkan bahwa kau tidak mencintai kakak, kau ungkapkan bahwa kau hanya akan mencintai Bobby selamanya, kau tahu Dek? Saat itu kakak merasa bahwa kakak telah merampas kebahagiaanmu, dan kakak yakin bahwa kau menerima pinangan kakak ini karena terpaksa. Kakak juga mempelajari sikapmu saat di pelaminan bahwa begitu sedihnya hatimu saat bersanding di pelaminan bersama kakak. Lantas, haruskah kakak egois dengan mengabaikan apa yang kau rasakan saat itu? Sementara tanpa memperdulikan perasaanmu, kakak terpaksa menunaikan kewajiban sebagai seorang suami pada malam pertama. Sementara kau sendiri seolah mematung dan berderai air mata seperti seorang pelacur. Kau istriku Dek, sekali lagi kau istriku, kau tahu? Kakak begitu sangat mencintaimu dan kakak akan menunaikan semua itu manakala di hatimu sudah ada cinta untuk kakak. Agar kau tidak merasa diperkosa hak-hakmu, agar kau menikmati dengan apa yang kita lakukan bersama. Dan alhamdulillah apabila hari ini kau sudah mencintai kakak, dan kakak juga sangat bersyukur jika hari ini kau telah melupakan mantan kekasihmu itu. Beberapa hari ini kakak perhatikan kau juga sudah mengenakan busana yang syar'i. Pinta kakak padamu Dek, luruskan lagi niatmu. Kalau kemarin kau mengenakan busana syar'i itu hanya untuk menyenangkan kakak semata, maka sekarang luruskan niatmu. Niatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelahnya tentunya untuk kakak. Mendengar semua itu aku memeluk suamiku, aku merasa bahwa dia adalah lelaki yang terbaik selama hidupku, aku bahkan telah melupakan Bobby. Aku merasa bahwa malam itu aku adalah wanita yang paling bahagia, karena meskipun dalam keadaan sakit untuk pertama kalinya Kak Arfan mendatangiku sebagai seorang suami. Hari-hari kami lalui dengan penuh kebahagiaan. Kak Arfan begitu sangat karismatik, terkadang dia seperti seorang kakak buatku, terkadang seperti orang tua. Darinya aku banyak belajar. Perlahan aku mulai meluruskan niatku, aku mengenakan busana syar'i semata-mata hanya karena Allah dan untuk menyenangkan suamiku. Sebulan setelah malam itu dalam rahimku telah tumbuh benih-benih hasil dari buah cinta kami berdua. Alhamdulillah aku sangat bahagia bersuamikan dia, darinya aku belajar agama yang banyak, aku menjadi mutarobinya. Hari demi hari kami lalui bersama dengan penuh kebahagiaan. Ternyata dia mencintaiku lebih dari apa yang aku bayangkan dan aku hampir saja melakukan tindakan bodoh dengan menolak pinangan dia. Aku pikir kebahagiaan itu akan berlangsung lama di antara kami. Setelah lahir Abdurrahman hasil buah cinta kami berdua, anak pertama kami berdua, di akhir tahun 2008 Kak Arfan mengalami kecelakaan dan usianya tidak panjang. Kak Arfan meninggal dunia di rumah sakit sehari setelah tabrakan tersebut. Aku sangat kehilangannya, aku seperti kehilangan penopang hidupku, aku kehilangan kekasihku, aku kehilangan murabbiku, aku kehilangan suamiku. Tidak pernah terbayangkan bahwa kehidupan kami bersama begitu singkatnya. Yang tidak pernah aku lupakan di akhir kehidupan Kak Arfan, dia masih sempat menasehatkan sesuatu padaku. Dek, pertemuan dan perpisahan itu adalah fitrahnya kehidupan. Kalau ternyata kita berpisah besok atau lusa, kakak minta padamu Dek, jaga Abdurrahman dengan baik. Jadikanlah dia sebagai mujahid yang senantiasa membela agama Allah dan senantiasa menjadi yang terbaik untuk umat, memberikan yang terbaik untuk umat. Didik dia dengan baik Dek, jangan kau sia-siakan dia. Satu permintaan kakak,
Kalau suatu saat ada seorang pria yang datang melamarmu, pilihlah pria yang tidak hanya mencintaimu tetapi juga mau menerima kehadiran anak kita. Maafkan kakak dek bila selama bersamamu ada yang kurang yang telah kakak perbuat untukmu. Senantiasalah berdoa kalau kita berpisah di dunia saat ini. Insya Allah kita akan bersua kembali di akhirat kelak. Kalau Allah mentakdirkan kakak yang pergi terlebih dahulu meninggalkan dirimu, insya Allah kakak akan senantiasa menantimu. Demikianlah pesan terakhir Kak Arfan sebelum keesokan harinya Kak Arfan meninggalkan dunia ini. Hatiku sangat sedih saat itu, aku merasa sangat kehilangan, tetapi aku berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapan terakhirnya.